Sebelum jeda tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dari seorang ibu dari Kendari, Ustaz, Ya. Yang bertanya tentang beliau meminjamkan uang kepada temannya, Ustaz. Akan tetapi temannya tidak bisa mengembalikan kepada si ibu, dan karena lama tidak mengembalikan, si ibu membuat kesepakatan dengan temannya bagaimana jika ada uang terima kasih, karena si ibu juga memerlukan uang untuk anaknya mungkin dan keperluan sehari-hari. Akan Ya. tapi mungkin ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu, Ya, Ustaz, silakan. karena sayang untuk menunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan ini Pak dari hamba Allah di Kalbar. Di Kalbar, Jawa Barat. Baik, silakan Bapak. Mau tanya Kak, Ya, silakan Pak. ini kalau wanita ihram kan tidak boleh pakai sarung tangan ya. Iya. Ya. Nah, tapi kalau sarung tangannya itu telapak tangannya tampak itu boleh nggak Ustaz? Sarung tangan, telapak tangannya masih kelihatan. Kelihatan, cuma nakasnya yang tertutup gitu. Oh, baik. Iya. Syukuran Ustaz. Afwan, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Jawa Barat. Baik, kita ke Ibu yang dari Kendari. Ya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, seorang hamba Allah di Kendari, Sulawesi ini memang sebagian masyarakat kita itu memang begitu ya. Artinya memang mereka menganggap bahwa orang yang telah memberikan utangan itu harus dihormati, harus dimuliakan dengan cara salah satunya seperti itu. Apalagi tadi ibu itu sudah berjasa lah ya, dalam pengertian sudah jatuh tempo sebenarnya utangnya, tapi mereka ini tidak bisa membayarnya. Tapi ibu tadi sampaikan bahwa yang meminta utangan ini kan teman-teman beliau juga. Jadi memang beliau juga agak kesulitan dalam artian untuk memaksa mereka agar membayar. Tapi yang menjadi pandangan syariat di situ terkait dengan masalah uang terima kasih tadi. Jadi memang ada kaidah dalam hal ini, kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Setiap ada utangan lalu ada di situ manfaat yang mengalir, maka itu disebut dengan riba. Nah, piutang ya dalam Islam itu murni memang sosial. Artinya kalau Ana ngutangkan ke Riko 10 juta, saya katakan berapa 2 bulan mendatang atau bulan September nanti harus dibayar. Bayarnya juga 10 juta gitu. Nggak lebih dari itu. Dan memang nggak boleh ada transaksi lain di luar itu. Contoh, setelah saya ngasih uang 10 juta, ya karena Riko merasa saya ini punya jasa kepada Riko, maka pagi-pagi kadang-kadang datang lontong, siang kadang-kadang nasi padang, malam kadang-kadang sate lah gitu, kadang-kadang begitu kan. Nah ini semuanya disebut dengan riba. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang berutang ini membayarnya lebih dari 10 juta jadinya. Karena dihitung-hitung dari semua yang sudah diberikan itu. Kecuali memang sesuatu yang memang sudah biasa kian terjadi di antara kita. Tapi sulit kita membedakannya itu kan. Nah intinya bahwa utang piutang dalam Islam itu murni sosial memang. Murni bantuan kita kepada seorang yang meminta utangan itu tadi. Nah terkait dengan ibu tadi ada uang terima kasih. Nah pertanyaan kemudian apa hukumnya itu? Hukumnya haram. Itu adalah haram, riba. Dan itu termasuk riba. Tapi karena ibu tidak tahu ya mohon istighfar kepada Allah, bertobat. Jangan lagi diambil uang terima kasih tadi. Nah saya punya solusi untuk hal ini sebenarnya. Solusinya apa? Solusinya bahwa uang terima kasih itu dianggap sebagai cicilan saja udah. Kan selesai. Memang mereka tidak mampu membayar sekaligus umpamanya karena mungkin nominalnya besar. Mungkin diutangkan ini umpamanya ada 10 triliun kepada teman-teman tadi. Mungkin kalau membayarnya langsung 10 triliun berat 10 triliun ya. Kita aja mungkin bawaannya 10 triliun berat itu uang kan itu. Nah, mungkin dicicil, mungkin 100 miliar dulu atau 200 miliar dulu per bulan umpamanya. Kan seperti itu. Jadi uang terima kasih tadi dianggap itu sebagai cicilan dan itu halalan thayyibah. Dan itu sebagai membantu juga bagi mereka kan yang berutang tadi maksudnya. Sehingga kan tidak memberatkan. Begitu. Selama ini mungkin tidak ada keterbukaan masalah itu. Dan si ibu pun mungkin tidak menyampaikan secara vulgar bahwa memang oke, mungkin antum-antum ini atau ibu-ibunda ini, bunda-bunda ini tidak bisa membayar secara langsung ke saya ya dengan nominal yang saya serahkan dulunya. Sekarang begini saja, mampunya berapa per bulan cicilan? Dan dianggap itu cicilan, bukan uang terima kasih. Nah, selama ini uang terima kasih yang memang ibu itu beralasan juga kan. Saya perlu juga Pak Ustadz, betul. Jadi
kita katakan bahwa uang terima kasih selama ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat, itu adalah riba, maka bagaimana caranya? Apakah ibu itu berdosa? Karena memang tidak tahuan kan begitu. Makanya banyak istighfar kepada Allah dan hentikan. Lalu bagaimana dengan uang yang sudah dipergunakan, uang terima kasih yang sudah dipergunakan? Ya, bagaimana boleh buat? Makanya saya katakan tadi banyak istighfar dan taubat kepada Allah. Kan? Mau bilang apa lagi? Atau memang kalau ibu itu memang bersedia, dianggap saja semua uang terima kasih yang sudah diambil itu dihitung sebagai cicilan. Dari mereka. Dan itu lebih aman sebenarnya. Lebih aman. Umpamanya mereka sudah mencicil umpamanya 800 miliar. Berarti kan tinggal 200 miliar lagi. Dianggaplah yang selama ini dikumpulkan dari uang terima kasih itu sudah sampai angka segitu. Sudah separuh atau 2/3 dari utang yang ada, ya dianggap disampaikan saja terus terang hal demikian. Tapi kalau memang ini berlanjut uang terima kasih, ini yang diharamkan dan tidak diboleh dalam Islam. Begitu. Baik, jazakumullah khairan.